Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Januar dengan NPM 190 31 90 59. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen persediaan syariah dalam mata kuliah manajemen keuangan Islam. Nah, di sini ada pengertian dalam manajemen persediaan ya. Zulfikarijah tahun 2005 menjelaskan di dalam bukunya bahwa persediaan secara umum didefinisikan sebagai stok bahan baku yang digunakan untuk memfasilitasi produksi atau untuk memuaskan permintaan konsumen. Nah, dikutip dari businessdictionary.com, disebutkan bahwa manajemen persediaan merupakan di mana kegiatan untuk dapat menjaga jumlah optimum dari barang yang telah dimiliki. Lalu ada beberapa fungsi dalam manajemen persediaan. Yang pertama adalah menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Lalu yang kedua adalah menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga yaitu menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga barang secara musiman atau inflasi. Lalu yang terakhir adalah untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Nah, lalu ada pun tujuan dalam manajemen persediaan ini. Yang pertama adalah kemudahan dalam memastikan adanya persediaan melewati safety stock. Lalu yang kedua adalah dapat memberi waktu luang untuk dapat pengelolaan produksi maupun pembelian. Lalu yang ketiga itu dapat mengantisipasi perubahan permintaan ataupun penawaran. Lalu yang keempat itu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Nah, lalu di dalam manajemen persediaan ini ada jenis-jenisnya. Lalu yang pertama adalah persediaan bahan baku. Nah, bahan baku ini manajemen persediaan harus mampu memastikan jumlah bahan baku yang ada mampu mencukupi kebutuhan suatu produksi. Lalu yang kedua adalah barang proses atau bisa juga dibilang bahan setengah jadi ya, barang setengah jadi. Nah, biasanya juga barang ini akan digunakan untuk didistribusikan ke pabrik lain untuk dapat dilanjutkan menjadi barang jadi. Nah, manajemen persediaan akan menentukan di mana seberapa banyak barang yang akan diperlukan untuk didistribusi agar memenuhi permintaan. Lalu yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Nah, manajemen persediaan akan dapat mengatur jumlah yang akan tersedia, kemana akan didistribusikan, atau berapa jumlahnya. Tidak lain tidak bukan agar mampu mendapatkan suatu jumlah produksi optimal, agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, lalu di sini ada macam-macam biaya. Dalam manajemen persediaan pun ada ya biaya-biaya untuk membeli barang, membeli stok, atau membeli bahan baku, seperti itu. Nah, pertama ini ada purchasing cost, yaitu barang yang diperoleh dari pemasok, termasuk di dalam cost ini adalah biaya angkutan barang masuk. Umumnya, nilai purchasing cost ini merupakan komponen cost terbesar dari beban pokok penjualan. Lalu yang kedua adalah ordering cost, yaitu cost yang timbul dari aktivitas penyiapan dan penerbitan order pembelian, penerimaan, dan inspeksi barang-barang. Ordering cost ini termasuk aktivitas pencocokan barang-barang yang diterima dengan faktur dan aktivitas transaksi pembayaran. Lalu yang ketiga adalah carrying cost, merupakan cost yang timbul dari penyimpanan inventory sampai inventory tersebut dijual. Termasuk dalam carrying cost ini adalah opportunity cost atau nilai investasi dalam inventory, biaya simpan seperti sewa gudang, asuransi, dan biaya dari nilai kadaluarsa barang. Lalu adalah setup cost, yaitu cost yang terjadi karena perusahaan mengalami ketiadaan stok, perusahaan mengalami ketiadaan stok untuk memenuhi permintaan konsumen.
Jadi perusahaan harus segera mengisi inventory untuk memenuhi permintaan konsumen atau menderita kerugian karena perusahaan tidak bisa memenuhi order permintaan dari konsumen. Lalu yang terakhir adalah cost of quality, yaitu cost yang terjadi manakala fitur atau karakteristik produk perusahaan tidak sesuai dengan harapan konsumen. Kategori cost of quality ini adalah prevention, appraisal, internal failure, dan external failure. Nah, di sini ada metode-metodenya. Yang pertama adalah metode EOKI. Lalu yang kedua adalah JIS atau dalam kurung just in time. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan Economic Order Quantity atau EOQ ini ya. EOQ ini merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan menjadi minimum. Nah, adapun karakteristik EOQ ini. Yang pertama adalah jumlah barang yang dipesan pada setiap pemesanan selalu konstan. Lalu yang kedua adalah permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi, dan waktu antara pemesanan barang sampai barang tersebut dikirim dapat diketahui secara pasti dan bersifat konstan. Yang ketiga adalah harga per unit barang konstan dan tidak mempengaruhi jumlah barang yang akan dipesan nantinya. Dengan asumsi ini, maka harga beli menjadi tidak relevan untuk menghitung EOQ. Karena ditakutkan pada nantinya harga barang ikut dipertimbangkan dalam pemesanan barang. Yang keempat, yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat. Itu apa sih? Ini maaf ya, nomor 4, nomor 5 ini menyatu ya. Maksudnya, yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat adalah pada saat penentuan jumlah pemesanan barang, kita tidak boleh mempertimbangkan biaya kualitas barang. Lalu yang terakhir adalah biaya penyimpanan per unit per tahun konstan. Lalu di sini adalah the order point. The order point yaitu batas atau titik jumlah pemesanan kembali. Reorder point ini berguna untuk mengetahui kapan suatu perusahaan mengadakan pemesanan. Terjadi apabila jumlah persediaan yang terdapat dalam stok berkurang terus sehingga harus ditentukan berapa banyak batch minimal tingkat persediaan yang harus dipertimbangkan sehingga tidak terjadi kekurangan persediaan. Jumlah yang diharapkan tersebut dihitung selama masa tenggang, ditambah dengan persediaan pengaman, safety stock, yang biasanya mengacu kepada probabilitas atau kemungkinan terjadi kekurangan stok selama masa tenggang. Nah, adapun jika kalian tidak mengerti apa itu safety stock atau kalian masih tidak tahu apa itu safety stock ini adalah suatu metode untuk meminimalisir adanya kecurangan persediaan suatu produk dagang. Itu ya safety stock itu. Lalu yang selanjutnya adalah metode just in time, yaitu suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan, produksi tepat waktu dan tempat yang tepat. Nah, ada dalam just in time ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, keuntungannya ini cukup banyak ya, yaitu seluruh sistem yang ada di perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Pabrik pengeluaran biaya lebih sedikit untuk mempekerjakan staf. Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan, atau direturn kembali. Lalu kertas kerja dapat lebih simpel, dan yang terakhir adalah penghematan yang dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Ya, namanya juga just in time kan tepat waktu gitu ya. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia begitu. Lalu ada kelemahannya juga, ya biasa timbal. Nah, kelemahannya ini adalah tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka persediaan akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Nah, di sini ada manajemen persediaan dalam perspektif Islam. Kenapa sih harus perspektif Islam? Ya, supaya lebih baik ya, lebih baik dari lebih aman, konsumen merasa aman gitu ya karena sudah tercantum halal. Sudah halal, sudah pasti aman gitu ya.
Yang pertama ini adalah menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang kedua adalah menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dan yang keempat, tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Dan yang terakhir adalah pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Sudah pasti ya, kalau dalam persepsi Islam halal. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Mohon maaf ya bila pemaparan saya pemaparan saya tidak begitu dimengerti. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.